salah satu dari mereka ini bilang, ayo cepat kita pergi dari sini. Nah Pak Man waktu itu bertanya, memang kenapa kalian ini? Nah salah seorang dari mereka sambil menyodorkan gelas, mereka ini bilang, Pak Man, di samping ada kuntilanaknya Pak Man. Mereka ngamuk Pak Man, kuntilanaknya bukan satu aja. Pak Man ini bukannya ketakutan, tapi beliau marah. Ketika dia marah-marah di depan warungnya, istrinya ini pun ikut keluar karena mendengar suaminya ini marah-marah. Dan tiba-tiba mereka ini melihat dari arah sebelah kanan, tepatnya di pohon randu itu, mereka melihat ada sosok yang mengintip atau memperlihatkan kepalanya sambil berjalan ini seperti menyeret kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari salah seorang teman, namanya Mas Sulis. Nah, aku dan Mas Sulis ini pernah bekerja bersama beberapa bulan. Kita sempat lost contact dan akhirnya bisa berkomunikasi lagi. Beberapa waktu yang lalu dia menceritakan sebuah kisah. Nah, Sulis ini sudah menikah dan dia ikut tinggal bersama istrinya di sebuah kampung di daerah dataran rendah yang mayoritas penduduk di kampungnya ini sebagai petani. Aku tahu desa tempat di mana dia ini tinggal. Satu desa. Nah, di sekelilingnya ini banyak persawahan yang ditanami rata-rata padi dan juga tebu. Walaupun desa mereka ini tepat berada di pinggir jalan, tapi jalanannya ini tidak begitu ramai. Cerita ini dialami oleh tetangganya Sulis, tapi beliau ini adalah masih paman dari istrinya, namanya Pak Man. Nah Pak Man ini sehari-hari beliau ini bekerja sebagai buruh tani. Jadi beliau tidak mempunyai sawah sendiri. Umurnya lebih dari 60 tahun menurut Sulis. Beliau tinggal bersama istrinya dan sama satu orang anaknya yang bungsu, sedangkan dua anaknya sudah menikah dan pindah ke daerah lain. Sedikit ada perasaan sedih ketika aku mendengarkan cerita ini, walaupun kesannya yang diambil adalah sebuah kejadian horor atau misteri. Nah Pak Man ini setiap pagi ini berangkat. Kebetulan dia ini mempunyai garapan oleh salah satu juragan tanah di sana, namanya Pak Jali. Pak Jali ini mempunyai sawah yang sangat luas di kampung tersebut. Pak Man ini sudah bekerja kepada Pak Jali ini sudah sangat lama sekali. Setiap pagi beliau berangkat menuju ke sawah, entah itu untuk merawat tanaman padi atau tanaman yang lainnya. Tempatnya tak jauh dari rumahnya Pak Man ini. Beliau hanya berjalan kaki bersama beberapa tetangganya yang mereka ini memang setiap hari ini selalu pergi ke sawah. Jadi memang lapangan pekerjaan di tempat itu hanya bertani. Pak Man dan beberapa lelaki yang lain biasanya mereka ini setelah selesai pekerjaan di sawah tengah hari, mungkin sekitar jam 11:30, mereka ini pulang dulu atau sekedar beristirahat. Nah nanti sorenya lagi ketika matahari sudah agak turun sekitar jam 3, mereka ini kembali sampai mungkin petang hari baru pulang. Nah itulah kegiatan sehari-hari warga di kampungnya Sulis ini, termasuk Pak Man. Suatu hari percakapan ini terjadi antara Pak Jali dan Pak Man. Nah Pak Jali sebagai juragan tanah pada waktu itu bilang kepada Pak Man, Pak Man, kenapa nggak coba bikin warung saja? Kan di sini orang-orang itu kalau istirahat daripada ke rumah kan bisa mampir ke warung walaupun sekedar ngopi atau makan-makan jajanan. Waktu itu Pak Man ini menjawab, saya bikin warung di mana Pak? Modalnya juga nggak ada. Pada waktu itu Pak Jali ini
memberikan sebuah ide kepada Pak Man untuk mendirikan sebuah warung sederhana. Nah, beliau ini mempunyai tempat di pinggir jalan, tepatnya di tepi sawah. Tapi tempatnya ini sangat rimbun karena di sampingnya ini ada beberapa pohon randu atau pohon kapuk yang cukup besar dan memang sengaja ditanam di pinggir jalan tersebut. Pada waktu itu Pak Man tidak langsung menyetujuinya. Beliau bilang mau minta saran kepada istrinya. Nah, ketika sampai di rumah, ketika dia bilang dengan istrinya ini senang. Supaya biar ada kegiatan untuk membantu Pak Man juga. Siapa tahu warungnya rame. Toh di daerah situ juga gak ada warung untuk ngopi, apalagi di daerah persawahan tempat Pak Man bekerja. Setelah istri dari Pak Man ini menyetujuinya, Pak Man ini langsung bilang ke Pak Jali. Nah, Pak Jali waktu itu senang, bahkan beliau ini memberikan sebuah tempat. Nah, di situ tempatnya ini memang enak sekali kalau dibuat warung, karena dekat dengan sawah dan jalan masuk ke kampung. Pada waktu itu Pak Jali juga bilang kepada Pak Man, bikin warung sederhana saja Pak. Nanti bahannya pakai bambu, di pinggiran sungai kan banyak bambu. Situ Bapak nanti ngambil seperlunya, secukupnya. Tak beberapa lama Pak Man pun mengerjakan warung itu, dibantu oleh beberapa temannya yang mereka setiap hari ini bekerja di sawah. Sekitar 2 minggu, warung sederhana pun sudah jadi. Sempat bingung mau jual apa, karena modal pun tidak ada. Pak Man pun nekat menjual salah satu kambingnya. Waktu itu menurut Sulis ini lakunya sekitar 800.000. Oleh Pak Man dan istrinya ini digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk jualan. Nah, waktu itu beliau ini masih bingung untuk jualan apa. Kemudian Sulis ini memberikan ide supaya untuk jual rokok sama kopi. Nah, kemudian istrinya Pak Man ini bilang mau jual gorengan juga. Di hari pertama dan kedua dagangan belum terlalu banyak, tapi sekitar 1 minggu jualan, pelanggan ini sudah mulai ada. Jadi waktu itu orang-orang yang bekerja di sawah, mereka tengah hari sengaja tidak pulang dan mampir di warung itu untuk beristirahat. Mereka memesan kopi, kadang berkumpul beberapa orang untuk ngobrol di situ. Suasananya sangat enak sekali. Nah, semakin lama warung itu mulai cukup ramai karena apalagi kalau pas musim panen padi, jadi banyak orang yang mencari rumput atau orang dari daerah lain yang memanen di daerah itu. Mereka berkumpulnya di warungnya Pak Man ini. Sekitar 1 bulan jualan. Nah, biasanya istrinya ini hanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore. Kemudian beliau ini pulang. Nah, pada waktu itu beliau memutuskan untuk menginap di warung itu, karena di sore hari kadang ini banyak teman-temannya Pak Man ini berkumpul di tempat itu untuk jajan atau sekedar ngopi. Karena daripada bolak-balik ke rumah, jadi apalagi di belakang warung itu ada sedikit kamar untuk beristirahat. Nah, ketika malam hari, anak dari Pak Man yang bungsu ini juga menginap di warung itu untuk menemani dan membantu ibunya. Suatu malam sekitar jam 9, nah istrinya ini sudah beristirahat dengan anaknya di belakang, sedangkan Pak Man ini duduk di depan warungnya ini sendirian. Jalanan waktu itu sangat sepi karena kalau malam hari memang jarang sekali ada kendaraan yang lewat tempat itu. Pada waktu itu kebetulan tidak ada orang atau temannya Pak Man ini yang datang ke warung, tapi tiba-tiba ada 2 sepeda motor dengan 4 pemuda. Nah, pemuda itu kemudian membeli 2 bungkus rokok dan beberapa gorengan sambil menyodorkan uang 100.000. Pada waktu itu salah seorang pemuda ini meminjam 2 gelas kepada Pak Man. Nah, ketika ditanya Pak Man, ini buat apa Dik gelasnya? Ini Pak, buat acara di sebelah. Nah, di samping warungnya Pak Man ini sekitar berjarak 50 meter ada sebuah bangunan, tapi bangunannya ini tinggal dinding sama pagar betonnya yang mengelilingi. Nah, waktu dulu itu adalah merupakan tempat penggilingan padi, tapi sangat sudah lama sekali tidak
digunakan, bahkan mesin-mesinnya ini sudah tidak ada. Nah, Pak Man ini cukup mengerti. Biasanya ada beberapa anak muda yang mereka itu minum minuman di tempat itu, apalagi kalau malam hari. Nah, Pak Man pun meminjamkan 2 gelas. Sedangkan pemuda itu bilang, nanti uang kembaliannya pas aku ngembaliin gelas ya Pak. Kemudian Pak Man ini hanya mengangguk. Setelah beberapa lama, sekitar 2 jam, beberapa anak-anak tadi belum juga kembali. Pak Man pun mulai menutup warungnya waktu itu karena beliau ini juga mau istirahat. Nah, sekitar jam 11 malam tiba-tiba terdengar suara 2 motor yang berhenti di depan warung Pak Man ini. Kemudian ada 2 orang ini seperti berteriak-teriak memanggil Pak Man. Pak Man, Pak Man, bukain pintu Pak Man, cepat Pak Man. Nah, Pak Man ini yang tidur di sebuah kursi di warungnya itu tiba-tiba terbangun, langsung keluar dengan membuka pintu. Dengan perasaan sedikit jengkel karena mengira anak-anak ini sudah mabuk dan mengganggu. Kemudian Pak Man ini membukakan pintunya, tapi beliau ini melihat 2 anak tadi itu seperti mereka ini ketakutan. Kemudian salah satu dari mereka ini bilang, ayo cepat kita pergi dari sini. Nah, Pak Man waktu itu bertanya, memang kenapa kalian ini? Nah, salah seorang dari mereka sambil menyodorkan gelas, mereka ini bilang, Pak Man, di samping ada kuntilanaknya Pak Man. Mereka ngamuk Pak Man, kuntilanaknya bukan 1 aja. Nah, kemudian Pak Man ini tidak menanggapi omongan anak-anak itu, hanya mengambil 2 gelasnya yang disodorkan tadi. Kemudian Pak Man ini bilang, ini kembalianmu, tunggu dulu aku ambilkan. Tapi mereka ini lebih memilih langsung naik motor. Nggak usah Pak Man, buat Pak Man saja, tapi tutup saja warungnya Pak Man, awas bahaya Pak Man. Nah, tak beberapa lama langsung mereka ini pergi dari tempat itu dengan motor ini sangat laju sekali. Pada waktu itu istrinya ini terbangun karena mendengar keributan di depan. Nah, istrinya dari Pak Man ini bertanya kepada Pak Man, ada apa toh Pak, kok ribut sekali di depan tadi? Itu anak-anak mabuk. Tapi yang aneh mereka ini bilang kalau di gudang sebelah sana itu katanya ada kuntilanak. Alah, paling mereka ini juga iseng Pak. Tapi kalau mereka iseng Bu, tadi kembaliannya ini masih 60.000 lebih, mereka ini gak mau ngambil. Kayaknya mereka ini benar-benar ketakutan. Nah, pada waktu itu di dalam warung istrinya ini memang bercerita kalau kadang beberapa kali ketika dia ini menginap di tempat itu, kalau malam hari pernah mendengar suara tangisan. Nah, tangisan itu berasal dari gudang sana, tapi istrinya lebih tidak menanggapi apa yang dia dengarkan waktu itu. Setelah kejadian itu, Pak Man dan istrinya tidak mengalami apa-apa atau ketakutan terhadap apa yang pernah dia dengar dan dia ceritakan oleh orang lain tentang gudang di sebelah situ, karena mereka ini hanya berniat untuk berdagang di tempat itu. Dagangan yang mulai laris, apalagi gorengan dari istrinya Pak Man ini sering terjual habis. Bahkan di sore hari beliau ini sering menggoreng lagi untuk persiapan malam. Nah, pada suatu malam Pak Man dan istrinya ini menginap lagi di tempat itu. Sekitar jam 10 malam suasana kembali sepi lagi. Beberapa teman Pak Man ini sudah pulang dan waktu itu Pak Man memutuskan untuk istirahat. Baru saja beliau ini menutup pintu warungnya, tiba-tiba terdengar suara bruak. Suara itu sangat keras sekali. Nah, waktu itu Pak Man ini keluar dan ternyata di sebelah kanannya yang jaraknya sekitar hanya 20 meter ada sebuah kecelakaan. Pak Man waktu itu melihat jelas ada sebuah motor yang menabrak salah satu pohon randu atau pohon kapuk yang berada di tepi jalan. Dan waktu itu tak beberapa lama kemudian ada beberapa kendaraan yang berhenti di tempat itu untuk menolong korban. Pak Man melihat korbannya ini meninggal di tempat itu. Setelah ditelisik, itu merupakan orang yang alamatnya cukup jauh. Dia kecelakaan sendiri karena motornya sangat laju dan di tikungan itu mungkin terpleset atau apa sehingga menabrak pohon randu di tempat itu. Suasana sangat mencekam, tapi setelah
semuanya diatasi. Sempat ada juga perangkat desa yang membantu evakuasi korbannya tersebut. Keesokan paginya berita itu menjadi perbincangan di warungnya Pak Man. Orang-orang yang mampir di warung itu selalu bertanya kepada Pak Man tentang kejadiannya. Nah, ketika di sore hari Pak Man ini sedang ngobrol bersama teman-temannya, termasuk juragannya itu, Pak Jali. Nah, waktu itu tiba-tiba ada satu mobil yang berhenti di tempat itu. Kemudian sempat menabur bunga tepat di bawah pohon yang ditabrak atau bekas kecelakaan kemarin. Nah, salah seorang dari mereka ini menghampiri ke warung Pak Man. Mereka ini bilang kalau salah satu keluarga dari almarhum. Mereka juga bilang meminta bantuan untuk turut mendoakan korbannya itu. Korbannya itu diceritakan habis dari sebuah acara, memang dalam keadaan teler atau habis mengalami mabuk minuman. Jadi mungkin kecelakaan itu karena pengaruh alkohol. Setelah kejadian itu, pikiran Pak Man dan istrinya ini mulai tidak tenang. Bahkan waktu itu istrinya bilang, kalau malam kita nggak usah nginap di sini, Pak, kita pulang saja. Tapi pada malam itu Pak Man mencoba memberanikan dirinya. Beliau ini lebih senang melawan ketakutan karena dia memang tidak mengganggu dan tidak ingin diganggu. Tapi ketika dia beristirahat di malam itu, terdengar dari depan ini dengan jelas suara ketukan pintu. Nah, suara itu berkali-kali. Kemudian Pak Man ini keluar bermaksud melihat apa ada yang butuh bantuan atau temannya yang memang berkunjung. Tapi kok pada malam hari, ketika Pak Man membuka pintunya, beliau ini tidak menemukan siapa-siapa. Nah, cerita itu kemudian diceritakan keesokan harinya kepada teman-temannya. Salah seorang temannya Pak Man ini bilang, hati-hati lo Man, pikir aku kok ndak enak. Jangan-jangan kamu ini diganggu orang yang kecelakaan di tempat itu kemarin. Pak Man pun menepis pikiran negatif itu. Tapi di malam harinya lagi, sesuatu ini terjadi di jam yang sama, sekitar jam 10 malam. Posisi warung sudah tutup. Pak Man ini diketuk lagi pintunya. Nah, bahkan waktu itu ada suara. Suara itu menyebut nama Pak Man. Pak Man, tolong. Pak Man, tolong. Dan suara itu jelas 3 kali. Ketika Pak Man membuka pintu warungnya lagi, beliau ini tidak menemukan siapa-siapa. Nah, pada waktu itu Pak Man ini bukannya ketakutan, tapi beliau marah. Ketika dia marah-marah di depan warungnya, istrinya ini pun ikut keluar karena mendengar suaminya ini marah-marah. Dan tiba-tiba mereka ini melihat dari arah sebelah kanan, tepatnya di pohon randu itu, mereka melihat ada sosok yang mengintip atau memperlihatkan kepalanya sambil berjalan ini seperti menyeret kaki. Nah, sosok itu terlihat jelas karena datang menuju ke warungnya Pak Man ini. Pada waktu itu Pak Man dan istrinya melihat karena merasa itu aneh, atau mereka ini jelas mengira itu bukan manusia. Mereka ini ketakutan. Buru-buru Pak Man waktu itu langsung mengajak istrinya masuk dan menutup pintunya. Tapi ketika pintu ini ditutup, kemudian terdengar lagi ketukan pintu. Dan waktu itu ketukannya sama seperti tadi, dan suaranya pun sama, meminta tolong. Karena tidak berani membuka pintu, Pak Man malah menutupi pintunya ini dengan kursi. Malam itu pun dilalui cukup berat oleh Pak Man dan istrinya. Beruntungnya anaknya yang perempuan, si bungsu yang masih kecil walaupun umurnya ini belum 17, dia ini tidak terbangun dan tidak mendengar tentang kejadian tadi. Setelah paginya, Pak Man ini memutuskan untuk menutup warung karena beliau ini trauma dengan 2 kejadian. Yang pertama adalah di gudang di sampingnya ini yang memang terkenal angker, dan setelah kejadian kecelakaan itu beliau ini diganggu. Pada waktu itu beliau meminta pendapat dari temannya. Temannya pun bilang, ya sudah Man, jangan diteruskan. Daripada kamu jualan juga tidak tenang, buat apa lagi.
Kemudian Pak Jali pun datang. Di situ Pak Man bilang kepada Pak Jali, dia sudah tidak mau melanjutkan warungnya ini. Pak Jali pun memberi saran, ya sudah Pak Man, aku ini tidak maksa, aku juga membantumu saja. Tapi pada waktu itu istrinya Pak Man ini sempat menangis karena baru saja mendapatkan penghasilan tambahan, malah seringnya mendapatkan gangguan. Pak Jali pun bilang, ya sudah Mbak Yu bikin saja warung di depan rumah sana. Jadi nggak bolak-balik, walaupun mungkin tempatnya nggak sama seperti di sini, tapi kalau namanya rezeki kan ya pasti mau kemana. Kalau tempat ini nggak usah dibongkar Pak Man, dindingnya saja yang dari anyaman bambu ini dibongkar saja. Kalau atapnya nggak usah, nanti aku ganti uang supaya tempat ini bisa digunakan untuk orang neduh. Siapa tahu ada orang yang berjalan kehujanan atau orang yang ingin beristirahat setelah dari sawah atau mereka dari bekerja. Pak Man pun menyetujuinya. Pak Jali yang baik ini pun memberikan seperti ganti rugi, walaupun sebenarnya itu adalah tempat yang dipinjamkan kepada Pak Man. Nah, setelah kejadian itu warung pun dibongkar pelan-pelan, beberapa barang dagangan dipindah pelan-pelan ke rumahnya. Menurut Sulis, beberapa hari kemudian istri Pak Man ini juga membuka warung kecil-kecilan di teras rumahnya, tetap menjual gorengan dan beberapa bahan makanan lainnya karena mendapatkan tambahan modal dari Pak Jali atau juragannya Pak Man ini. Tapi cerita tentang tempat warung Pak Man ini sampai Sulis ini bercerita, katanya masih sering terjadi penampakan. Pada suatu hari ada salah seorang tetangganya. Dia ini baru pulang dari kota dan melewati tempat itu. Ketika dia ini pelan-pelan di tempat itu, dia seperti melihat ada sosok warnanya hitam. Wajahnya ini terlihat karena menghadap ke jalan. Nah, sosok ini cukup mengerikan dan sedang duduk beristirahat di warung itu. Sedangkan di sana tidak ada kendaraan dan tempatnya ini gelap. Karena tersorot cahaya lampu, sosok itu seperti wajahnya ini rusak dan terus memandangi orang yang lewat tadi. Nah, cerita itu semakin berkembang, bahkan menurut mereka menganggap itu adalah jin yang menyerupai orang yang kecelakaan di tempat itu. Nah, itulah cerita dari Pak Man yang diceritakan oleh salah seorang sahabatku bernama Sulis.